Bayangkan saja ketika kita misalnya ingin bertemu dengan presiden, atau kita ingin bertemu dengan raja, atau ya direkturnya saja tazkiyah misalnya, kita mau menghadap. Ya, bagi kita yang di travel misalnya, terkadang kita merasa bahwa kita gemetaran dan seterusnya. Ya, itu ada persoalan ketakutan, ada persoalan kepasrahan, ada persoalan kesedihan dan seterusnya. Dan ketika kita merasa seperti itu di dalam ingin melaksanakan sholat itu, maka inilah yang mengantar kita untuk khusyuk di dalam sholat kita. Bahwa yang kita menghadapi itu adalah yang maha kuasa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kekhusyukan itu dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili, salah seorang ulama terkenal dari Syria ini, beliau mengatakan bahwa kekhusyukan itu adalah kepasrahan hati yang membuat seluruh anggota badan ikut tunduk. Semua anggota badan kita itu tunduk kepada sang pencipta. Nah, dari kekhusyukan itu, disinilah digambarkan di dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin itu. Kapan dianggap beruntung orang mukmin? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, ketika dia khusyuk di dalam sholatnya. Ya, dan kita semua mengharap bahwa sholat yang kita lakukan itu adalah penuh makna. Ya, dalam artian kita merasa bahwa ada sesuatu yang kita dapatkan di dalam pelaksanaan ibadah sholat itu. Ya, maka ulama-ulama kita mencoba untuk melihat bahwa inti dari sholat itu ada pada tingkat kekhusyukan kita. Nah, mengapa kekhusyukan itu sangat urgen? Mengapa sangat penting? Pertama adalah salat adalah tiang agama dan ukuran amal lainnya. Ya, di antara amalan-amalan ibadah yang ada dalam rukun Islam, yang mengunci mati itu, ibadah yang kita lakukan itu adalah salat. Ya, coba kita lihat bahwa rukun pertama dari ajaran Islam itu kita mesti bersyahadat. Dan itu juga ada di dalam sholat. Orang tidak sah sholatnya kalau dia tidak syahadat. Ya. Yang kedua, rukun sholat itu, rukun Islam itu adalah zakat. Ya. Kita mengeluarkan sebahagian harta kita. Orang yang sholat itu mesti dia menutup aurat. Ya, jadi seakan-akan kita berzakat dari harta yang kita miliki. Yang ketiga, orang yang sholat itu mesti dia berpuasa. Apa arti puasa? Adalah menahan diri untuk tidak makan dan minum dan berhubungan seks dengan pasangan kita. Orang yang sholat, ketika ada orang yang sholat itu lalu dia makan, dia sholat lalu dia minum, ya, maka pada hakikatnya dia tidak sholat. Ya. Yang keempat, itu adalah orang yang sholat mesti dia berhaji, dia menghadap ke kiblat. Ya, jadi salah satu kunci utama dari rukun Islam itu yang mengumpulkan semua rukun Islam itu ada pada sholat itu. Ya, Anda tidak boleh mengatakan bahwa misalnya sholat itu Anda mau orang Makassar bilang ero-ero mau menghadap kemana? Oh, tidak bisa. Ya, mesti kita menghadap ke kiblat, dan implementasi dari menghadap ke kiblat itu seakan-akan kita sudah berhaji. Maka dari rukun Islam itu yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali itu adalah ajaran sholat. Ya, orang tidak mesti berzakat. Ya, kalau tidak ada uangnya tidak usah berzakat. Ya, orang tidak mesti berpuasa kalau dia tidak mampu. Dia orang sakit, orang tua dan seterusnya. Apatah lagi kalau haji. Ya, tetapi tidak ada alasan bagi orang-orang muslim itu untuk meninggalkan sholat sama sekali. Ya, kalau Anda sinyal rata. Ya, Anda tidak bisa misalnya berdiri, ya duduk. Ya, sholli qa'iman. Fa illam tastati, sholli qa'idan. Ya, fa illam tastati,
ya mudtaji'an. Kalau kita tidak mampu duduk, baring. Ya, kalau misalnya berbaring pun ya disesuaikan. Kalau Anda baringnya hanya miring atau dan seterusnya, disesuaikan dengan kemampuan Anda. Dan itu sama sekali tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Bahkan saking pentingnya sholat itu, ya kalau Anda sudah tidak bisa lagi berbaring dan seterusnya, sudah disimpulkan bahwa sudah Anda bisa tinggal mau disolati. Ya, itu yang lain dari hukum Islam silahkan tinggalkan kalau Anda tidak memiliki kemampuan. Tetapi sholat itu hanya agama. Nah, karena pentingnya sholat dan itu menyimpulkan rukun Islam, maka perlu kita jadikan kehusyukan itu adalah bahagian yang urgen di dalam pelaksanaan ibadah sholat kita. Ya, sholat tanpa khusyuk, ya seperti jasad tanpa nyawa. Ya, jadi ibadah tidak sempurna itu. Ya, dalam bahasa fikihnya boleh jadi yaitu sholat kita sah, tetapi kita tidak merasakan dari apa yang ada di dalam sholat itu kalau kita tidak khusyuk di dalam sholat kita. Ya, dan itulah yang terpenting di dalam ajaran ibadah, bukan hanya kita kerjakan begitu toh, bukan hanya kita laksanakan atau kita tunaikan bahwa ini adalah bahagian kewajiban, tetapi kita mau ada rasa yang kita dapat dari semua ibadah-ibadah yang kita lakukan itu. Ya, sama seperti bapak-bapak nanti pergi berhaji. Ya, bukan hanya sekedar pergi melancong dan seterusnya, tetapi ada rasa yang ingin Anda dapat, yang Anda peroleh pada saat melaksanakan ibadah itu. Terutama bahwa ibadah-ibadah itu menggetarkan jiwa kita, menggetarkan hati kita, dan kita merasa bahwa di situ ada kenikmatan di dalam beribadah. Ya, oleh karena itu, begitu pentingnya khusyuk itu di dalam beribadah. Rasulullah SAW mengatakan bahwa salat dengan wudhu dan khusyuk itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Ya, bahkan ya selalu diumpamakan bahwa ketika ada orang yang melaksanakan salat itu khususnya 5 kali sehari semalam, maka itu adalah media untuk menghapus dari segala bentuk dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya. Nah, dari sinilah kita bisa memaklumi bahwa khusyuk itu menjadi sesuatu yang urgen. Nah, bagaimana caranya? Ya, untuk bisa kita khusyuk. Trik-trik apa yang mesti kita lakukan untuk bisa kita khusyuk di dalam sholat kita? Ya, ini bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin membaca, ada satu buku yang ditulis oleh Abu Sangkan, Pelatihan Sholat Khusyuk. Ya, dan ini saya coba untuk elaborasi secara mendalam bahwa cara kita untuk khusyuk di dalam sholat itu, pertama adalah likulli maqamin maqal. Dari setiap gerakan itu disertai dengan bacaan dan penghayatan yang penuh dengan makna. Ya, jadi salah satu misalnya ketika kita mau khusyuk di dalam ini, kita mencoba menghayati makna-makna yang terkandung dari bacaan yang kita baca di dalam sholat itu. Meskipun, ya, saya selalu mengatakan begini, bahwa tidak selamanya bahwa kita mengerti apa yang kita baca itu, lalu kita khusyuk. Tidak selamanya. Karena kenapa? Kalau itu menjadi indikatornya bahwa kita mengerti apa yang kita baca, baru kita khusyuk, maka yang paling khusyuk sholatnya itu adalah orang Arab. Dan ternyata kan, kalau bapak-bapak ibu-ibu pergi umrah atau haji, ya justru orang Arab itu banyak sekali tingkahnya. Sudah begini, Allahu Akbar. Masih banyak sekali gerakan-gerakan yang menurut kita itu sudah tidak khusyuk ya dalam pandangan kita.
Ya, jadi tidak selamanya bahwa harus kita mengerti apa yang kita baca lalu kita khusyuk. Ya, karena kenapa? Terkadang ada bahasa-bahasa tertentu kita tidak mengerti, tetapi ternyata kita khusyuk mendengarnya. Ya, sering kita mendengarkan ada orang yang mengaji, melantunkan ayat suci Al-Quran, enak sekali. Bahkan kita meneteskan air mata. Apakah kita tahu makna itu? Belum tentu kita tahu, tetapi kita merasa bahwa itu tersentuh kepada jiwa kita. Ya, ya. Jadi tidak misalnya kemungkinan Ibu Atik misalnya, ya Ibu Atik, mohon maaf, Ibu Atik misalnya menyanyikan lagu Kucu-Kucu Hotahai, ya dia khusyuk sekali menyanyikan lagu-lagu Kucu-Kucu Hotahai misalnya. Tetapi ketika ditanya oleh Ibu Atik, apakah Anda mengerti dari lagu Kucu-Kucu Hotahai itu? Ya belum tentu, kemungkinan dia tidak tahu, tetapi dia merasa enak menyanyikan lagu itu. Ya, jadi sebenarnya khusyuk itu adalah ketika perasaan kita itu larut memahami sebuah gerakan-gerakan yang kita lakukan itu. Ya, sehingga ada yang mengumpamakan begini, bahwa orang yang sholat itu ibaratnya adalah orang yang diundang untuk ikut menyaksikan pameran lukisan. Ya, ada orang yang datang ke pameran lukisan itu, ya merasa bahwa lukisan ini ya biasa-biasa saja, karena kemungkinan dia itu adalah montir misalnya. Ada orang yang datang melihat lukisan itu, dia bertanya, kenapa mesti warna kuning, kenapa mesti warna merah, dan seterusnya. Ada yang datang bukan hanya tahu kenapa mesti warna merah, tetapi dia merasa lukisan itu menarik jiwanya dan seterusnya, yang pada akhirnya orang yang datang kepadanya menyenggol dan mengambil dompetnya dia tidak rasakan. Karena kenapa? Dia larut perasaannya terhadap lukisan itu. Ya, maka sebenarnya ketika kita sholat dan kita larut, ya libatkan perasaan kita untuk menikmati dari sholat itu, disinilah muncul apa yang disebut dengan kehusyukan di dalam beribadah, khususnya dalam ibadah sholat kita. Itu satu. Yang kedua, jaga mata dan telinga agar tidak terganggu. Ya, untuk itu saya tidak menyarankan ya bapak-bapak atau ibu-ibu yang sholat itu jangan sama sekali memakai koran ya ketika Anda mau sholat. Ya, jangan-jangan Allahu Akbar Anda baca di situ, ya ini diponis 3 tahun penjara. Jadi fokus perhatian Anda ada pada tulisan itu. Ya, ketika Anda menggunakan sejadah, gunakanlah sejadah yang tidak banyak gambarnya. Ya, sehingga saya tidak terlalu menyarankan misalnya Anda angkat tangan begini, kenapa kok ini kubahnya masjid dalam gambar sejadah ini miring-miring sedikit. Ya, itu kan itu berpengaruh semua terhadap ini dan seterusnya. Maka ketika kita salat itu, khusyuk itu kita mesti menjaga mata kita. Nah, disinilah saya selalu menyarankan, misalnya ketika Anda sholat, ya, meskipun ada ulama kita mengatakan makruh untuk memejamkan mata pada saat kita sholat, tetapi pada saat kita sholat, memejamkan mata itu mengantarkan kita lebih khusyuk di dalam ibadah, maka pejamkanlah mata Anda di dalam sholat itu. Ya, salah satu bahagian itu supaya mata kita tidak melihat apa yang ada yang ini. Meskipun sebenarnya ulama kita menyarankan bahwa ketika Anda mau melihat, lihatlah tempat sujud Anda pada saat sholat. Karena dengan melihat tempat sujud itu, itulah yang bisa mengantarkan kehusyukan karena kita fokus dalam satu titik di dalam pelaksanaan ibadah sholat kita. Ya, yang kedua, jaga juga telinga kita agar tidak terganggu. Ya, sehingga ketika saya jadi imam di masjid-masjid, ya bukan hanya saya mengatakan sawu sufufakum, ya luruskan saf, ya dan rapatkan,
Tapi sering saya tambah bahwa nonaktifkan HP. Ya karena kenapa? HP itu bisa mengganggu dari konsentrasi kita untuk di dalam pelaksanaan sholat kita. Ya, kita baru angkat tangan Allahu Akbar. Ya, kita mendengar ada ringtone kita, toke, toke. Ya, itu akan mempengaruhi dari ibadah sholat yang kita lakukan itu. Maka kebisingan-kebisingan yang bisa mengganggu dari ibadah sholat kita itu maksimal kita hindarkan. Ya, jadi jaga mata dan telinga agar tidak terganggu. Yang ketiga adalah perlambat gerakan. Ya, jangan kita terburu-buru di dalam melaksanakan ibadah sholat. Ya, kita nikmati dari setiap gerakan-gerakan sholat kita. Ya, karena kenapa? Ketika terburu-buru, maka itu pasti kita tidak merasakan nikmat dari apa yang kita lakukan dari sholat kita. Rasakan setiap ruku, ya, sujud, dan duduk. Ya, kita mesti merasakan itu. Ya, jadi salah satu bahagian untuk kita khusyuk itu adalah kita perlambat gerakan kita, rasakan setiap ruku, setiap sujud, dan duduk kita. Ya, yang keempat, baca ta'awuz dan surah An-Nas sebelum sholat untuk perlindungan. Ya, jadi kuncinya itu adalah ada pada tataran bahwa kita mesti membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita niat usolli itu ya maksimalisasi untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita itu terhindar dari bisikan-bisikan dari yang tidak bagus dari yang bisa mengganggu dari pelaksanaan ibadah sholat kita. Nah, yang kelima itu adalah ingat kematian dan hadapi sholat seolah-olah itulah sholat yang terakhir. Nah, inilah yang menjadi kata kuncinya sebenarnya. Ya, inilah yang menjadi kata kuncinya. Umar bin Khattab itu, ya, pernah ditanya, apa triknya Umar bin Khattab itu supaya bisa khusyuk di dalam sholat? Satu jawabannya Umar, bahwa saya selalu menekankan dalam diri saya bahwa inilah sholat terakhir saya yang saya lakukan. Maka kalau kita selalu menganggap bahwa ini sholat terakhir kita, itu adalah mengantarkan kita untuk menjadi khusyuk. Jangan-jangan memang inilah sholat terakhir kita. Siapa yang menggaransi? Siapa yang menjamin masih bisa kita sholat maghrib? Ya, sesudah kita zoom ini, kita makan onde-onde atau ombak-ombak, ya, tersampui di leher tak, mati ki dengan ombak-ombak itu. Siapa yang bisa? Tidak ada yang bisa menjamin itu. Maka ketika kita sholat asar, ya khusyuklah. Ya, jangan-jangan inilah sholat terakhir. Ketika nanti kita dapat maghrib, ya kita khusyuk di dalam sholat. Jangan-jangan inilah maghrib, ini adalah sholat terakhir. Nah, kalau kita seperti itu, inilah yang disebut oleh Umar bin Khattab itu adalah cara kita untuk bisa di dalam khusyuk di dalam sholat kita. Ya, itu trik-trik yang diajarkan oleh ulama kita untuk bisa kita khusyuk di dalam sholat kita. Nah, apa tantangannya? Ya, tidak semua orang sholat itu, ya jangankan ibu-ibu dan bapak-bapak, saya sendiri sering merasakan seperti ini. Ya, saya mengajarkan seperti ini dan ini belum tentu juga saya sekhusyuk itu. Ya, dan tetapi selalu ada upaya kita untuk bisa meraih kekhusyukan itu sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan kita. Nah, apa yang menjadi tantangannya? Tantangan yang pertama adalah pikiran melayang. Ya, was-was dari syaitan dan sering kita terburu-buru. Nah, itu yang menjadi tantangannya. Sehingga selalu saya katakan bahwa ketika kita berada pada posisi imam sholat itu, hendaklah kita selalu meringankan. Ya, karena terkadang makmum di belakang itu banyak sekali was-wasnya. Ya, terlalu panjang bacaan kita, ada orang tua yang sudah gemetaran lututnya. Ya kan? Ya, ada ibu-ibu yang diingat itu bukan lagi sholatnya, tetapi apakah kompornya sudah dimatikan atau tidak. Ya, ada orang yang singgah di masjid, ya, dia sekedar singgah di masjid sholat. Kalau kita lama sekali, ya yang diingat itu bukan
dari sholatnya, tetapi yang diingat itu apakah saya kunci leher motorku atau tidak. Nah, ini perasaan was-was yang seperti inilah yang mengganggu semua dari praktek-praktek sholat kita. Maka disinilah perlu kita melihat bahwa tantangan dari kekhusyukan itu adalah pikiran kita yang melayang-layang, pikiran kita yang selalu ada bisikan-bisikan setan dan seterusnya, dan ini dan seterusnya. Ya, itu. Yang kedua adalah lingkungan yang bising dan kurang persiapan mental. Ya, disitulah kenapa misalnya salat tahajud itu enak sekali kita lakukan. Ya, karena salat tahajud itu kan tingkat kebisingannya bisa diprediksi bahwa itu tidak terlalu ini. Ya, sehingga konektivitas kita dengan Sang Pencipta itu enak. Ya, maka dengan salat tahajud itu selalu kita merasakan bahwa disitulah puncak ibadah yang kita ini karena tidak ada kebisingan. Bayangkan saja orang semua pada tidur dan seterusnya. Ya, bahkan Nabi mengatakan bahwa amal yang terbaik itu adalah ya waqumu bil-laili wan nasu niyam. Anda bangun sholat di tengah malam sementara orang dalam kondisi tidur. Ya, itu ibadah terbaik itu dalam perspektifnya Rasulullah SAW. Kenapa? Bukan persoalan sholatnya dan seterusnya, tetapi persoalan konektivitas kita dengan Sang Pencipta. Kita merasakan sebuah keindahan berkonektivitas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah di saat-saat tidak ada kebisingan dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah kurangnya pemahaman makna bacaan dan gerakan sholat. Ya, jadi kita mencoba nanti, ya setelah ini kemungkinan nanti pertemuan selanjutnya, saya ingin mengurai nanti apa makna dibalik gerak. Kenapa mesti kita angkat tangan, kenapa mesti kita ruku, kenapa mesti kita sujud, kenapa ini dan seterusnya. Ya, kenapa ketika kita angkat tangan misalnya seperti ini, kita mesti di telinga, setelah itu kita tempatkan di dada, dan itu yang tangan di atas adalah tangan kanan, yang di bawah ada. Itu semua ada makna-makna yang terselip di dalamnya, dan itu menjadi kajian-kajian penting di dalam gerakan-gerakan sholat itu. Dan ketika kita mencoba untuk memaknai itu, maka inilah yang mengantarkan kekhusyukan kita di dalam sholat kita. Ya, maka pemahaman-pemahaman gerakan itu menjadi sesuatu yang esensial. Saya angkat satu misalnya. Ketika kita takbiratul ihram, kita mengangkat tangan seperti ini. Allahu Akbar. Apa makna dibalik angkat tangan seperti ini? Ya, angkat tangan itu sebenarnya adalah bentuk kepasrahan penuh kita kepada Sang Pencipta. Ibarat kita pernah melakukan tindakan kriminal dan ada polisi yang menangkap kita. Ya, itu kita angkat, kita pasrah kepada di hadapannya. Mau diapakan kita? Ya, maka ketika kita angkat tangan Allahu Akbar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pasrahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mau memperlakukan apa kepada kita, itu terserah Tuhan. Ya, nah makna-makna ketika kita angkat tangan seperti itu, ya nilai tawakal kita, nilai kepasrahan kita yang dicoba untuk kita gali secara lebih mendalam. Maka kita temukan nanti bahwa dengan mengangkat tangan seperti itu ada nilai-nilai kekhusyukan yang ada di dalamnya. Karena kita mencoba bahwa kita memasrahkan diri kita sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Dan terkadang itulah nanti ketika dalam kehidupan sosial kita, terkadang kita pasrah dengan apa yang menjadi ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka tantangannya untuk meraih kekhusyukan itu ada pada kurangnya pemahaman makna bacaan dan gerakan-gerakan sholat. Nah, dari sinilah Nabi mengajarkan kepada kita bahwa ketika Anda sholat itu ada yang disebut dengan ketenangan dan tuma'nina. Ya, bacalah bacaan dengan penuh tuma'nina, rukulah dengan penuh tuma'nina, i'tidallah dengan penuh tuma'nina, sujudlah dengan penuh tuma'nina. Ya, jangan belum sempurna rukunya sudah i'tidal, belum sempurna i'tidalnya sudah ini dan seterusnya. Karena kenapa? Itu nanti yang mengantarkan kita tidak menikmati dari ibadah sholat yang kita lakukan.
Nah, salah satu juga bahagian untuk kita khusyuk di dalam sholat itu adalah kita berdoa sebelum dan sesudah sholat agar hati kita fokus dan tenang. Ya, jadi ketika sebenarnya kita mau sholat itu diperlukan ada intronya, jangan langsung kepada ref. Ya, disitulah pentingnya apa yang disebut dengan misalnya sholat sunnah sebelum kita sholat. Ya, setelah kita sholat nanti kita juga harus berdoa. Ya, supaya kita menemukan bahwa pada hakikatnya ya kita tidak ada keterputusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah terhubung sebelum sholat, di dalam sholat, dan setelah sholat. Sehingga konektivitas kita itu ya berlanjut terus. Itu satu. Yang kedua, niat yang kuat dan kesungguhan dalam beribadah. Ya, ini saya diajarkan oleh guru saya bahwa untuk bangun misalnya salat tahajud itu, untuk bangun di dalam salat tahajud itu, kita mesti berniat, ya, kita mesti berniat. Tetapi niat Anda itu, ya, realisasikan pada ini, ya, pada saat misalnya saya mau bangun jam 4, ya, sebelum tidur, pasti di jam 4 itu pasti bangun, Ki. Tetapi jangan nanti ketika jam 4 Anda tidak bangun. Ya, ya karena nanti itu berpengaruh nanti setelah. Ya, jadi kalau kita sudah meniatkan jam 4 mau bangun tahajud, pasti itu kita bangun di jam 4. Apapun, ya terkadang kita mimpi melihat sesuatu, ada kucing yang kasih pecahkan gelas dan seterusnya. Pas kita lihat jam, jam 4 betulan. Ya, padahal sebenarnya ya gara-gara kucing mau membangunkan kita dan seterusnya. Tetapi pada saat ada yang seperti itu, ya langsung kita realisasikan dari niat itu. Dan itulah nanti yang bahagian juga yang mengantar pada kehusyukan. Jangan lupa berzikir setelah salat. Ya, yang zikir-zikir subhanallah, ya alhamdulillah, Allahu akbar. Ya. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala atau dalam hadis Nabi bahwa ini adalah khafifatani alal lisan, saqilatani alal mizan. Mudah sekali untuk disebutkan, tetapi dari timbangan amalnya itu sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir-zikir ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya. Dan inilah yang disebutkan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Bahwa ketika kita beribadah itu, ya beribadahlah seolah-olah Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Nah, jika kita tidak, yakinlah bahwa Dia melihatmu. Ya, kita yakin bahwa kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya sampai kepada kesimpulan bahwa khusyuk itu bukan hanya gerakan, tetapi kondisi hati yang tunduk dan penuh kesadaran. Jadi ketika kita bicara tentang kehusyukan di dalam beribadah, bukan hanya ada pada gerakan-gerakan yang kita lakukan, tetapi apakah hati kita juga ikut merasakan dari apa yang kita lakukan itu. Maka libatkanlah hati kita di dalam beribadah itu untuk merasakan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah penuh makna dan seterusnya. Yang kedua adalah mulailah dari niat, persiapan, penghayatan, bacaan, dan doa. Dalam artian bahwa ketika kita mau khusyuk di dalam sholat kita, mulailah bahwa niat kita itu betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, persiapan kita bahwa wudhu kita dan beberapa elemen-elemen yang lain yang terkait dengan sholat itu harus kita persiapkan secara matang. Yang ketiga adalah penghayatan bacaan. Kita mencoba untuk mengetahui apa yang kita baca. Dan yang keempat adalah jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melakukan sesuatu secara maksimal dan kita sudah pasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dengan khusyuk itu, sholat menjadi obat hati dan kunci keberuntungan dunia dan akhirat. Bahwa ketika kita khusyuk di dalam sholat kita merasakan bahwa itu adalah menjadi obat, menjadi pelipur rara dari apa yang menjadi kesedihan-kesedihan kita, dan itu bisa menjadi kunci keberuntungan bukan hanya hidup kita di dunia, tetapi juga kehidupan kita di akhirat. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kajian kita pada hari ini, yang mudah-mudahan ada berkahnya kepada kita semua. Dan saya kembalikan ke moderator. Iya, baik Bapak Ibu sekalian, itulah tadi materi terkait apa makna khusyuk dan apa-apa saja kiat untuk mendapatkan khusyuk tersebut. Tadi sudah disampaikan ada 5 cara untuk mendapatkan khusyuk tersebut. Pertama, menjaga pandangan saat sholat. Kedua, menjaga telinga atau pendengaran saat sholat. Yang ketiga, perlambat gerakan saat sholat. Keempat, baca taus sebelum membaca niat agar terhindar dari hal-hal yang bisa mengganggu. Terakhir adalah ingatlah kematian. Anggap bahwa itu adalah sholat terakhir kita. Terakhir juga disampaikan bahwa khusyuk itu bukan hanya sekedar gerakan, tapi kondisi hati yang tunduk pada kesadaran. Mulailah dari niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan kunci khusyuk dalam sholat serta kiat-kiat untuk mencapai khusyuk tersebut. Iya, kita ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Nur. Tabe Ustaz, jika masjid dekat rumah imamnya tidak kunut, sedangkan kita merasa nyaman dengan kunut subuh, apakah boleh dengan sengaja lambat ke masjid supaya bisa masbuk dan kunut sendiri? Itu dulu mungkin Ustaz, karena kebetulan ini ada 2 pertanyaan, mungkin langsung dijawab dulu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya merasa bahwa orang yang baik di dalam sholatnya itu adalah orang yang selalu ikut berjamaah. Ya, meskipun tadi kondisinya bahwa tetap ikut berjamaah, tetapi ya merasa bahwa tidak kunut dan merasa tidak enak dan seterusnya. Saya ingin mengatakan begini, bahwa semua ulama mengatakan bahwa ada kunut di dalam sholat. Ya, itu ya, bukan hanya di dalam sholat subuh, ya, di dalam sholat duhur pun, dalam sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, bahkan lagi sholat subuh, semua ulama ya mengatakan bahwa ada kunut di dalam sholat itu sendiri. Yang menjadi pola perbedaan ulama kita itu adalah apakah kunut di dalam sholat subuh itu menjadi kelaziman atau bukan. Ya, kalau dalam Imam Syafi'i, dia menjadikan sebuah kelaziman di dalam sholat subuh itu kunut. Tetapi imam-imam mazhab yang lain mengatakan itu bukan menjadi sebuah kelaziman. Maka kata kuncinya, saya selalu mengatakan bahwa kalau kita misalnya berada pada posisi yang tidak kunut di dalam sholat subuh, sementara imam kunut dalam sholat subuh, maka yang tidak sering kunut itu mesti mengikuti imamnya. Kunut juga. Ya, karena imam itu diadakan untuk diikuti. Ya, sebaliknya, kalau kita yang melazimkan kunut, sementara yang pimpin sholat subuh itu tidak kunut, maka jangan tonsiki di belakang kunut sendiri. Ya, karena Anda menyalahi dari imam itu sendiri. Ya,
Dan itu menurut saya bahwa sikap kita di dalam melaksanakan ibadah salat itu mengikuti tata aturan yang ada pada salat berjamaah. Maka kalau imam kunut, ya meskipun kita bukan melazimkan kunut di dalam salat, maka ikutlah kunut bersama imam. Sebaliknya, ketika imam itu tidak melazimkan kunut sementara kita dalam salat subuh melazimkan kunut, dan jangan kita nanti itu kunut di belakang sendiri tanpa mengikuti imam. Ya, karena kenapa? Disinilah ajaran Islam itu bagusnya, bahwa khususnya ajaran salat, bahwa di situ adalah satu komando. Komandonya imam mesti kita ikuti dari apa yang dilakukan oleh imam itu sendiri. Ya, jadi Bapak tadi yang bertanya, ya lebih baik saya terlambat, yang penting saya kunut. Menurut saya itu tidak bagus, Pak. Ya, maksimalkan untuk tetap kita datang bersama dengan jemaah untuk di awal. Jangan persoalan-persoalan karena imamnya tidak kunut, itu ya menjadi kita tidak ikut dan seterusnya, ya. Bahkan dalam hadis firman Allah Subhanahu wa taala itu, ya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan karena kebencianmu terhadap satu kaum membuat Anda tidak berlaku adil. Ya, jangan karena imamnya tidak suka kunut yang pada akhirnya Anda tidak pergi salat berjamaah dan seterusnya, itu tidak bagus. Karena persoalan kunut itu adalah persoalan sunnah-sunnah yang ada dalam sholat kita. Saya kira seperti itu yang bisa saya berikan tanggapan balik. Iya, mungkin cukup jelas. Oh ya, maaf tadi Ustaz, ini pertanyaan dari Pak Abib. Tadi Pak Muhammad Nur menyampaikan syukran kasiran atas pencerahannya Pak Kiai. Pertanyaan selanjutnya Pak Kiai, ketika telat bangun untuk berjamaah subuh, orang sudah ikamat di masjid. Apakah boleh tetap sholat sunnah qabliyah subuh lalu ke masjid meskipun akan telat rakaat pertama? Begini, memang ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa rak'atail fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih bagus dengan dunia dengan segala isinya, ya. Ya, bayangkan kalau 2 rakaatnya saja lebih mudah dari dunia dengan seisinya, apatah lagi salat subuhnya. Saya merasa bahwa kalau misalnya seperti itu, ya selalu kita maksimalkanlah salat berjamaah, ya, mau di apa, ya. Jangan kita mendahulukan yang sunnah-sunnah itu terluput yang wajib dan seterusnya, ya. Saya lebih ini, ya maksimalkanlah, ya. Sama halnya misalnya kalau misalnya di subuh hari itu bersamaan dengan tahiyatul masjid dengan sunnah qabliyah, ya. Kalau kita tahiyat masjid dulu baru laksanakan sunnah qabliyah, kemungkinan tukang asalnya itu sudah iqamah dan seterusnya. Maka ketika bersamaan antara tahiyatul masjid dengan sunnah qabliyah, ya dahulukanlah sunnah qabliyah itu. Ya, anggaplah bahwa itu menutupi dari tahiyat masjid kita. Ya, jadi jangan lakukan tahiyat masjid tanpa ini. Jadi di dalam beribadah pun ada yang disebut sebagai skala prioritas. Ya, ketika bertepatan 2 waktu yang bersamaan sementara tidak mungkin untuk dilakukan secara bersamaan, maka kata kuncinya adalah kita dahulukan yang lebih utama. Sama saya katakan tadi, tahiyat masjid dengan sunnah qabliyah. Ya, kalau kita laksanakan sunnah qabliyah, tahiyat masjidnya tidak kita laksanakan sunnah qabliyah, maka lebih bagus langsung sunnah qabliyah, karena itu sudah bisa mengcover dari tahiyat masjid kita. Ya, saya kira seperti itu. Iya, iya.
Sepertinya penjelasan yang cukup jelas sekali ya Pak Kiai. Kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Tabe Ustaz. Bagaimana cara menyampaikan atau menegur ketika ada jemaah di samping kita yang salat sunnahnya itu terlalu cepat rakaatnya? Eh, Apakah dia, pertanyaannya dulu, apakah dia salat jamaah atau tidak? Ya, jadi mungkin iya kalau salat sunnah sepertinya bukan Pak Kiai. Ya, Cuman dia karena salat mungkin sendirian. fenomenanya kita sering dalam kehidupan sehari-hari kita, ya di mereka. Tapi Ini- kalau kita lihat itu gerakannya cepat sekali Ustaz, mungkin seperti itu. Ya, Kayaknya belum selesai Al-Fatihah, sudah langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. ya. Itu saya katakan tadi dari awal bahwa melaksanakan ibadah-ibadah itu kita melaksanakan dengan penuh ketundukan, penuh kehusyukan. Dalam hal penuh kehusyukan itu selalu diajarkan bahwa jangan tergesa-gesa. Karena kenapa? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ajalatu minasyaitan. Ketergesa-gesaan itu dari sikapnya setan. Apapun bentuknya, dari bentuk ketergesa-gesaan itu. Ketika kita dalam kondisi tergesa-gesa, maka biasanya kita tidak konsentrasi di dalam beribadah. Ya, sehingga saya tidak sepakat sekali misalnya, itu kan ada praktik-praktik salat tarawih, ya 20 rakaat 7 menit. Di mana tuh maknanya? Di mana mau merasakan nikmatnya salat pada saat Anda salat seperti itu? Ya kan? Maka kita dalam salat itu adalah selalu dianjurkan bahwa membawa pada ketenangan-ketenangan dari sholat itu, ya meskipun dia yang disebut dengan ketenangan-ketenangan atau lambat-lambat itu kan masih tergantung siapa yang mengerjakan. Tetapi menurut saya bahwa dalam ibadah yang kita lakukan itu adalah kita ada ketenangan-ketenangan yang kita mau raih di situ. Sehingga coba, Nabi itu mengatakan begini, ketika waktu pelaksanaannya makan dan sholat itu bersamaan, dahulukan dulu makan daripada sholat. Ya. Kenapa? Karena boleh jadi nanti ketika Anda sholat itu, yang Anda ingat itu adalah makannya. Ya. Tapi kalau sudah makan, baru sholat, itu kan sudah hilang satu dari yang memusatkan konsentrasi kita. Sama halnya Nabi mengatakan bahwa ketika kita mau kencing atau buang air besar, ya lalu bersamaan dengan waktu sholat, maka pergilah dulu kencing atau pergilah dulu BAB, baru Anda sholat itu. Ya, ya. Jadi seperti itu yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Terkadang kan ada orang ya tidak mau batal wudunya, padahal sebenarnya sudah mau sekali kencing, sudah mau sekali berak dan seterusnya. Yang pada akhirnya ketika dia sholat, yang diingat itu bukan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi yang diingat itu saya kencing ini, kapan saya BAB dan seterusnya. Maka Nabi itu selalu menganjurkan kepada kita kalau bersamaan waktu-waktu seperti itu, dahulukanlah kencing, dahulukanlah BAB daripada sholat itu sendiri. Ya, karena kenapa? Semua kita mau melaksanakan ibadah itu dengan penuh kekhusyukan itu, penuh dengan ketentraman dan ketenangan jiwa itu. Ya, sekali lagi bahwa dengan ketenangan dan ketentraman jiwa itu, itulah yang mengantar kita di dalam proses pelaksanaan ibadah sholat kita menjadi ibadah yang penuh dan syarat dengan makna itu sendiri. Saya kira seperti itu yang bisa saya jawab. Iya, mungkin diperlurus Ustaz, pertanyaannya itu bagaimana caranya menegur orang yang seperti itu begitu Ustaz? Ya, menegur itu ya selalu kita lihat kondisinya. Ya,
Terkadang ada orang, ya maksud saya begini, cara menegur itu ya tergantung kita melihat siapa yang ditegur. Ya, ada orang ya setelah sholat baru kita tegur. Ya, ada orang ya sebelum sholat kita tegur. Dan ketika dia sementara sholat, jangan kita tegur. Ya, jangan kita tegur orang yang seperti itu. Ya nanti setelah sholat lah bagusnya kita tegur, kita beri pelajaran, kita beri nasihat dan seterusnya bahwa mengerjakan ibadah itu tidak perlu tergesa-gesa atau terburu-buru. Karena kenapa? Kapan kita melakukan ibadah-ibadah tergesa-gesa dan terburu-buru, ya sudah dipastikan bahwa itu tidak maksimal penghayatan dan tidak maksimal dari ibadah yang kita lakukan itu. Kita beribadah kan sebenarnya mencari sebuah ketenangan. Kita beribadah itu adalah mencari sebuah ketentraman batin itu. Karena yang ingin kita puaskan bukan dari sisi fisik kita. Yang kita ingin puaskan dalam ibadah itu adalah jiwa kita. Karena makanan dari jiwa kita itu ada pada ibadah. Maka kalau kita dalam tergesa-gesa, ya itu tidak bagus. Apapun itu ya, yang tergesa-gesa itu dalam hadis Nabi itu tidak bagus. Ya, kecuali ada pengecualian-pengecualian tertentu, tetapi sekali lagi bahwa ya ketergesa-gesaan itu tidak bagus. Nah, saya sarankan kepada Bapak yang bertanya, lihatlah situasi dan kondisinya kapan kita bisa menegur. Dan kita lihat siapa orang yang ditegur itu. Ya, karena tidak selamanya juga ya niat baik kita itu disambut dengan sesuatu yang baik bagi orang. Tidak selamanya. Ya, terkadang menurut kita menegur itu baik dan seterusnya, tetapi terkadang disalahpahami oleh orang. Maka selalu kita mencoba untuk melihat kapan kita menegur orang dan kapan waktunya untuk kita beri peringatan orang dan seterusnya. Ya, sekali lagi bahwa lihatlah kondisi kapan kita menegur dan lihatlah siapa orang yang kita tegur itu. Saya kira seperti itu bisa disampaikan. Iya, siap. Jadi lihat dulu sebelum ditegur, dilihat dulu siapa orangnya, Ustaz ya. Ya, Dan dengan melihat siapa orangnya, kita bisa tahu cara menegurnya seperti apa. ya, saya kira seperti itu. Ya, ya. Iya, siap. Iya, mungkin sudah tidak ada lagi penanya, Pak Ustaz. Sebelum kita tutup, terakhir ada yang ingin disampaikan, Pak Kiai, silakan. Sebagai kata kunci atau closing statement, bahwa marilah kita bersama-sama beribadah, khususnya melaksanakan ibadah sholat itu dengan penuh kekhusyukan. Karena ibadah itu adalah cara kita untuk menenangkan dan menenteramkan batin kita. Maka ketika kita ingin mencoba untuk menenangkan dan menenteramkan batin kita, disitulah pentingnya khusyuk di dalam beribadah. Kekhusyukan di dalam ibadah menjadi sesuatu yang esensial. Karena apa? Inti dari ibadah itu adalah bagaimana konsentrasi penuh kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika konektivitas kita dengan Allah itu bagus, maka itulah yang mengantar kita menjadi orang-orang yang tenang dan tentram batinnya. Dan itu kita peroleh pada saat kita melaksanakan ibadah salat itu. Sehingga salat itu menjadi sesuatu yang tidak boleh sama sekali kita tinggalkan. Karena kita berharap bahwa hati kita selalu terpaut dengan Sang Pencipta. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Iya, baik. Terima kasih Pak Kiai. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah tadi penyampaian dari Bapak Al-Ustaz Dr. Haji Abdul Wahid Hadade terkait kunci khusyuk dalam sholat dari gerakan ke hati. Beliau tadi sudah menyampaikan banyak hal tentang khusyuk itu sendiri seperti apa, bagaimana kita meraih ketenangan dalam melaksanakan sholat, bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat, serta menjawab beberapa pertanyaan yang sempat dikirimkan oleh Bapak Ibu sekalian yang hari ini sempat bergabung bersama kita. Insya Allah untuk next episode atau minggu berikutnya, insya Allah kami akan segera sampaikan
tema apa yang akan dibawakan kembali oleh, insya Allah kembali akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Abdul Wahid Hadada, yang insya Allah tentu akan setia menemani kita, menyampaikan ilmunya kepada kita semua untuk persiapan bekal kita menyempurnakan ibadah haji. Kami harap Bapak Ibu sekalian tidak bosan-bosan untuk mengikuti sekolah Haji Tazkiyah ini, karena tentunya ini adalah bekal kita untuk persiapan kita menyempurnakan ibadah haji kita tentunya, dan juga untuk sebagai untuk mengupgrade diri kita tentunya menjadi insan yang lebih baik lagi ke depannya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kami tutup, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang alhamdulillah sampai sore hari ini masih setia mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Kiai, dan semoga apa yang telah disampaikan tentunya memberikan syarat makna yang mendalam untuk kita semua, dan tentu akan kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari untuk menjadi insan yang lebih baik dari hari kemarin. Baik Bapak Ibu sekalian, saya Fitri mohon undur diri. Mohon maaf jika selama berlangsungnya Zoom ini terdapat banyak kekurangan. Segala kekurangan itu sumbernya dari saya, dan segala kelebihan itu tentu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.